Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Diminta tidak datangi tempat ramai, pesta pernikahan salah satu warga di Kabupaten Merauke batal digelar. Belum paham tentang bahaya virus corona, mama-mama pedagang tetap berjualan seperti biasa. Ada pandemi corona, harga bawang bombay di Kabupaten Mimika meroket. Seluruh dekorasi pesta pernikahan yang sudah dipasang di dalam rumah maupun di luar rumah terpaksa dilepas oleh panitia pernikahan. Bahkan tenda yang sudah dipasang juga dilepas karena pestanya ditunda. Hal ini terpaksa dilakukan oleh keluarga Abdul Muiz Salam di Kabupaten Merauke karena tak ingin wabah COVID-19 menular pada tamu undangan. Menyampaikan mohon maaf atas tertundanya resepsi pernikahan kami yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020. Kami mohon maaf yang sangat besar-besarnya karena ada sesuatu yang memang tidak bisa kita langgar sesuai himbauan dari pemerintah bahwa sampai dengan 1 April kita dihimbau untuk tidak melakukan sesuatu atau berkumpul secara massal. Dengan alasan itu kami menunda resepsi pernikahan anak kami yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2020. Akan semua Pak? Alhamdulillah sebagian besar sudah 85% sudah tersebar semuanya. Ada berapa undangan? Semuanya? Sekitar 1.000 lembar. 1.000 lembar ya, sudah dibagikan. Sementara itu, dari pantauan di Masjid Baitul Rahman Merauke, warga yang datang untuk sholat tidak seperti biasanya. Warga Merauke lebih memilih untuk melaksanakan sholat di rumah masing-masing sesuai instruksi Presiden Jokowi guna mencegah penularan virus corona. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah membuat pedagang di pasar tradisional mama-mama Papua terus berjualan seperti biasa. Bahkan instruksi pemerintah pusat dan daerah agar tinggal di rumah tidak digubris mama-mama pedagang. Mereka mengaku belum mendapat informasi pasti soal virus ini sehingga masih tetap beraktivitas seperti biasa. Kita jualan saja, kita penyakit ini kita tidak tahu tuh. Mau datang ke Papua bikin apa penyakit itu. Yang begitu jauh datang ke Papua, siapa yang datang bawa penyakit itu? Pemerintah bisa tanggulangi masalah penyakit ini. Cepat selesai, disembuhkan pemerintah. Cepat tidak kena masyarakat yang di tanah Papua. Virus itu kita baru dengar saja info-info. Katanya sudah ada, tapi ada di mana? Itu harus pemerintah yang harus dia kasih tahu untuk masyarakat bahwa mereka SMS bahwa harus waspada. Anak-anak yang berkabar kami lihat harus waspada karena penyakit ini berbahaya. Kami tidak libur, kami tetap mencari untuk makan hidup pada hari-hari. Dalam beberapa waktu ketika berita tentang virus ini mulai tren di media, kondisi pasar saya pikir masih sama seperti yang biasa. Dan kami pikir mungkin ini juga karena belum ada sosialisasi atau penyampaian informasi yang resmi dari pihak pemerintah ataupun pihak terkait, sehingga mungkin berita ini belum dijalan langsung oleh mama-mama. Dan saya pikir kalau memang kedepannya
keberadaan virus ini meresahkan. Saya pikir kenapa tidak untuk pas hari ini kita untuk sementara tutup untuk sementara waktu sampai ada informasi yang jelas dari pihak pemerintah atau pihak terkait. Pedagang berharap Pemda segera melakukan sosialisasi sehingga mereka dapat mengetahui apa itu virus corona dan bahayanya. Dari Jayapura, Papua, Torib melaporkan. Pemda Kabupaten Mimika terus melakukan upaya pencegahan virus corona agar tidak menyebar di Mimika. Salah satu cara yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruang publik. Bandara Mimika disemprot setiap sudut ruangannya mulai dari pintu keberangkatan, kantor check-in penumpang, ruang boarding, serta ruang kedatangan penumpang. Kita pencegahan. Jadi tindakan-tindakannya ya sesuai dengan prosedur. Jadi kita cuma dari screening saja yang masuk dan tetap berkoordinasi dengan teman-teman dari KKP Pelabuhan Kesehatan dan menunggu instruksi juga dari kita dari Federasi Pesawat seperti apa. Jadi memang sudah ada instruksi bahwa kita harus lebih protektif lagi, terutama buat para petugas operasional di UPBU. Jadi untuk sementara itu, tapi kalau dari tingkat yang lain-lainnya kita pasti koordinasi dengan Pemda, Dinas Kesehatan. Sementara itu, Bupati Mimika dan Wakil Bupati Mimika terus melakukan pemantauan di sejumlah fasilitas publik. Selain memastikan petugas bekerja sesuai SOP, Kepala Daerah juga menjadi penanggung jawab penanganan dan pencegahan COVID-19. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan di markas Brimob Polda Papua. Penyemprotan ini dilakukan oleh tim kesehatan Brimob dan Bitdokes Polda Papua. Penyemprotan difokuskan pada kendaraan dinas Brimob dan setiap ruangan yang ada di markas Brimob. Selain di areal markas Brimob, sarana ibadah juga disemprot, yaitu Masjid Al-Muhajirin Kompleks Brimob dan Masjid Al-Mu'minun Furia Kota Raja. Nah, kita melakukan pencegahan sebelum terjadi. Kita semprot seluruh ruangan, kendaraan, fasilitas yang ada di Brimob. Kalau sasarannya dan selain di Brimob kemana aja dan? Kemarin kita ke Mako Polda, Mako kita sendiri rumah sakit Bayangkara Jayapura. Selanjutnya kita mau sasar ke polsek-polsek yang untuk fasilitas yang selalu berhubungan dengan pelayanan umum. Kalau untuk cairan disinfektan sendiri Pak, seperti apa? Apakah ada kendala Pak atau cukup? Nah, selama ini alhamdulillah nggak ada kendala. Kita selama ini bisa memenuhi kebutuhan untuk penyemprotan baik di instansi Polri, seluruhnya kita masih bisa memenuhi. Penyemprotan ini akan dilakukan terus-menerus hingga masa inkubasi virus corona selesai pada 14 hari mendatang. Aparat kepolisian juga menghimbau warga kota Jayapura dan Papua tidak panik atas kondisi pandemi virus corona, namun tetap fokus menjaga kebersihan diri dan keluarga serta lingkungan sekitar. Dari Jayapura, Papua, Riantonai melaporkan.